Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala an-nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nasa lam yashkurillah al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqallahul azim. Merdeka. Maksudnya biar nggak ngantuk gitu. Tapi kan memang ya merdeka. Baik, semua yang saya cintai, saya hormati, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ustadz, para haji, ibu bapak, jamaah sholat asar, Bapak Arifin, Bapak Heri, Pak Komandan, Pak Ustadz Wawan, semuanya pertama mohon maaf lambat sedikit ya Pak, lambatnya ya, apa banyak lambatnya itu ya. Orang mau seneng-seneng ya lambat sedikit dimaklumi. Kenapa seneng-seneng? Nah, ini kan temanya syukuran tuh Pak. Syukuran itu kan seneng-seneng. Jadi kalau seneng-seneng itu ya ada kerikil-kerikil dikit ya seneng aja gitu kan. Baik, begini, ketika bicara tasyakur kemerdekaan bersama, kita akan merayakan HUT RI yang ke-78 yang insya Allah jatuh pada Kamis. Maka nanti malam itu di berbagai tempat tentu akan bersama bagi yang muslim bermunajat, berdoa, zikir, tasyakur atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita selaku bangsa negara Indonesia yang alhamdulillah sampai ke 78 tahun ini kondisinya aman, nyaman, damai. Harapannya sesuai Pak Komandan kalau menyampaikan agar negara kita menjadi negara yang gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo, ing madya mangun karso, ing ngarso ning tulodo tuturi handayani baldatun thayyibatun warabun ghafur. Mas Heri nanti tanya Pak Arifin ya, Pak Arifin nanti suruh jelasin ya. Ibu-ibu yang nggak ngerti tanya Pak Komandan. Oh ya Pak Widi, ya silakan ya. Ya. Baik, kita awali dengan satu ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum. Di situ dhamirnya pakai dhamir jamak. Kamu semua orang Indonesia,
kalau lagi bicara di Indonesia. Kalimatnya umum, hei kamu semua manusia, udkuruni, kamu harus ingat kepadaku, kata Allah, maka azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Nah, representasinya kalau kita buka dalam kitab Tafsir Munir, ini representasi ayat ini dulu sebelum kita nanti larikan kepada kemerdekaan. Kalau dalam Tafsir Munir, bagaimana sih cara kita mengingat Allah ketika Allah perintah kepada kita? Ai bil lisani wa bil qalbi wal jawarih hiya mustamilatun fi sholatil maktubah. Jadi cara kita ingat kepada Allah menurut Syekh Nawawi, ya bilisan, dengan lesan kita, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, sore ini masih hidup, masih bisa sholat asar berjamaah. Wabil kolbi, dalam hati selalu zikir Allah, Allah. Bil jawari, anggota badan ini digerakkan untuk ibadah. Lah ini mustamilah, terangkum dalam sholat 5 waktu. Maka kan kalau bicara fikih, dalam sholat itu ada 3 rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Kalau rukun qauli, bersama kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini ucapan Allah, lafaz, bilisan. Bil qalbi, dalam hati kita niat sholat fardu asar 4 rakaat makmum. Bil jawarih, ujung rambut, ujung kaki kita rukuk, kita sujud gerakan. Maka kata-kata fadkuruni dalam tafsir ayat ini, sholat 5 waktu itu sudah ingat kepada Allah. Maka ini kita sudah sholat 5 waktu, salah satunya menjalankan syariat Islam, yang kedua menjalankan falsafah dasar negara kita. Dasar negara kita apa sih, ibu-ibu? Bu, Pancasila apa Al-Quran? Dasar negara Pancasila. Al-Quran itu, Pancasila itu ada dalam Al-Quran. Nah ya bagus, ya bagus. Jawabannya pinter Pak, nanti kasih hadiah es Pak. Karena sekarang banyak ustadz yang menggiring opini loh. Menggiring masyarakat awam itu dibingungkan dengan kalimat ini. Jadi nanti kalau ketemu model ustadz yang begini, laporin sama TNI. Ibu-ibu gitu. Kalau dasar yang baik, pedoman yang baik, udahlah untuk dasar negara kita yang baik, Al-Quran apa Pancasila. Otomatis kan orang awam, Al-Quran itu pedoman hidup, itu kalam Allah. Tapi kan yang dimaksud dalam kenegaraan bukan itu. Ini ketika ketemu nanti ustadz-ustadz yang model begini, buru-buru laporkan polisi dan TNI biar ditangkap itu Pak. Karena itu akan memporak-porandakan negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Ya nanti saya ajak nyanyi 17 Agustus. Wah wajib itu. Berarti harus ada Indonesia tanah airku. Nanti Pak. Maka ini saya selesai jam berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Baik. Kalau menurut Syekh Nawawi, ya Anda harus sholat 5 waktu. Berarti orang yang menjalankan sholat 5 waktu, mengikuti falsafah dasar negara Pancasila, itu sudah sila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Berarti orang Indonesia, falsafah dasarnya Pancasila, sudah menjalankan sila yang pertama, khususnya orang Islam sudah sholat 5 waktu. Lah bagaimana kalau ayat ini kita larikan kepada kemerdekaan? Ini kalimatnya begini, fadkuruni, hei kamu orang-orang Indonesia, ingat kepadaku. Indonesia itu aku merdekakan, aku yang bikin merdeka, kata Allah. Itu disambut oleh undang-undang dasar. Maka ketika kita dulu sekolah, bahkan tidak sekolah sekarang di beberapa tempat, pos RT, pos RW sampai ke atas itu besok mengadakan upacara. Betul Pak Komandan? Maka akan dibaca undang-undang, di antara rentetan kalimatnya dengan rahmat Allah,
dan dengan dorongan keinginan yang luhur, maka bangsa Indonesia merdeka. Kalimatnya dengan rahmat Allah, maka fadkuruni, hei kamu orang Indonesia, ingat merdekanya Indonesia itu atas dasar rahmat Allah. Maka kamu kudu ingat kepadaku dan kamu harus berterima kasih. Emang sudut pandang dari mana Ustadz kok hanya dasar rahmat Allah? Pakai logika kecil-kecilan gini loh. Kita dijajah 350 tahun. Orang company, orang Belanda sudah beranak pinak, sudah punya istri, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya perusahaan, punya sawah, punya semuanya. Dan kita bangsa Indonesia hanya jadi cecungok. You know cecungok? Apa cecungok? Kacung. Cuman jadi perintah. Kamu Wawan ambil cangkul, gitu kan dulu. Sorry Pak Ustaz. Kita hanya diperintah ke sana sini, seakan nggak ada gunanya, sudah nggak ada kekuatan, lemah kita itu. Tapi ada beberapa gelintir manusia yang dikasih kecerdasan oleh Allah, dikasih kepintaran oleh Allah. Para pejuang-pejuang kita. Maka yang saya sampaikan sore hari ini minimal 3 hal. Pertama, bersyukur atas rahmat kemerdekaan. Kedua, jas merah. Kenapa jas merah? Saya pakai sorban merah. Enggak, jas merah jangan lupakan sejarah. Yang ketiga, kita isi kemerdekaan dengan imtak-imtek dan akhlakul karimah dalam kurung karakter keindonesiaan. Maka ini yang pertama, kita ingat pada Allah, terima kasih atas nikmat kemerdekaan. Kembali, secara akal nggak mungkin Indonesia merdeka. 350 tahun dikuasai, kita nggak bisa apa-apa. Tapi Allah kasih kecerdasan diantaranya. Di Jawa ada ada Pangeran Diponegoro. Di Sumatera ada Imam Bonjol. Di Aceh ada Cut Nyakdin, Cut Nyakditia. Di Jakarta ada Si Pitung. Maka kalau ingin ngelihat Si Pitung, lihat yang sotik. Ya, di Jakarta ada Si Pitung, ada Fatahillah. Kalimantan ada Hasanuddin, ada Patimura. Terus mereka berjuang. Kita ketahui mereka hanya dengan bambu runcing, hanya dengan tasbih, pakai akal nggak mungkin menang. Maka di sini loh, atas berkat rahmat Allah. Makanya ada lagu nasional yang mungkin pada ingat dulu. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Pak Arifin masih ingat gak ini? Ini masa kecil masih sekolah itu loh. Sekarang supaya ada historisasi, kita syukur kepada Allah. Alhamdulillah nikmat kemerdekaan. Kalau nyanyi begini di masjid boleh gak sih? Ya bareng. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tak pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Tuh kalau di Jawa ada renungan malam-malam ya, sambil nyalakan lilin. Kalau di Jawa pakai lampu kecil itu Pak.
Ustadz Wawan, ya Allah, mana orangnya? Kayak gitu. Betapa besar rahmat yang kau berikan kepada kami, itu pasti akan mengucurkan air mata, terutama TNI, Pak. Karena apa? Ya mereka itulah salah satu garda terdepan selain para alim ulama. Maka kembali syukur. Apa syukurnya kepada Allah? Ya minimal mengucapkan alhamdulillah. Puncaknya nanti malam, Pak, ada di pos-pos RW itu pada zikir istighosah. Ya nanti saya juga ada di salah satu tempat zikir istighosah bersama. Alhamdulillah, terima kasih atas kemerdekaan yang dulu merdekanya tanggal 17 Agustus 1945. Ya supaya historisasi ada, sekarang bareng-bareng. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Haus memang, ini mau minum. Ya kan suruh ceramah 17-an kan? Ya saya ceramah 17. Ini aja tadi di motor mau ngomong apa, ya ngomong 17-an gitu. Pasti ada komandan ya ini gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama itu. Tapi ada yang kedua, apa? Jas merah. Apa jas merah? Jangan lupakan sejarah. Insinyur Soekarno menyampaikan, negara yang besar, bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Maka kita dulu Indonesia dijajah 350 tahun oleh company, dibodohi warga negara Indonesia. Oleh Jepang kita dikalahkan. Dulu semuanya berjuang, harta nyawa dipertaruhkan untuk Indonesia. Itu yang berjuang nenek moyang kita. Sekarang kita tinggal enaknya loh. Ya ini santai, kerja di kantor, ber-AC. Coba bayangkan dulu. Kalau kita bicara sejarah gerilyanya pimpinan kita Jenderal Sudirman di Kampung Jembatan Besi, 2 tahun kemarin sih masih hidup orangnya. Itu pejuang TNI jalan dari Banten sampai ke Semarang untuk ketemu Jenderal Sudirman itu butuh waktu 3 bulan Pak Heri. Karena harus ngumpet di gunung, makan ular, makan babi, makan monyet, semuanya ketemu. Mungkin kalau Pak Komandan ditugaskan di salah satu daerah terpencil ya makanannya begitulah. Iya kan? Soal makan seperti itu. Nah itu Jenderal Sudirman yang hebat ketika mengatur tentaranya semua. Satu waktu pernah begini Jenderal Sudirman ini. Jadi ada salah satu prajurit itu yang khianat. Makanya Jenderal Sudirman kenapa besar? Karena mimpin perang gerilya yang ujungnya menang, menghantarkan Indonesia merdeka. Maka banyaklah tentaranya atau santrinya, ternyata begitu. Itu tanya, Pak Sudirman, Anda itu kok hebat itu kenapa ya? Karena satu waktu Jenderal Sudirman di hutan ngumpet Pak dengan tentara karena dicari company. Itu ternyata ketahuan karena ada salah satu prajurit yang membocorkan rahasia itu. Namanya saya mau nyebut nama Pak Heri nggak pantas. Ini prajurit yang khianat ini Pak. Company ngasih duit lah, dikasih tahu, company datang Pak, satu kompi mungkin dia. Ketika sampai ke lokasi persembunyian, itu para tentara ngomong, Pak Jenderal, itu company datang. Sudah nggak bisa bergerak. Akhirnya digubuk ya,
Itu Pak Jenderal perintah udah yang pakai sarung, pakai peci. Apa adanya gitu. Jenderal Sudirman ya pakai sarung, pakai peci. Masuklah company dengan senapannya yang gagah kala itu. Sang pengkhianat tadi ngomong, company ini, menunjuk Pak Jenderal Sudirman yang di depan, tapi pakainya kiai. Ini Jenderal Sudirman, kamu bohong ya, mana ada jenderal begini, ini ustadz, ini kiai, ini santri, kamu pembohong. Dan sang pengkhianat kala itu juga langsung ditembak di depan teman-temannya sendiri. Maka kalau saya punya tembak, saya tembak Pak Heri. Jangan Pak Ustaz. Ya jangan, karena itu nanti nggak ada yang WA ya. Jadi WA ini nggak manggil lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu jenderal ditanya, Pak Jenderal, ini pelajaran boleh diambil, boleh dicontoh. Pak Jenderal itu apa sih amalannya? Kok sampai hebat itu? Wiridnya apa? Ada 3 Pak. 1, nggak pernah batal wudhu. Jadi kalau habis batal wudhu, maka kalau nanti melihat film Jenderal Sudirman ditandu, karena beliau paru-parunya cuma 1, kan lumpuh juga. Jadi kalau lagi ditandu lewat hutan ada sungai, turun-turun wudhu dulu. Pokoknya kalau batal wudhu. Gimana? Karyawan sini kalau kamar mandi jam 10 siang atau jam 8 pagi itu, kalau buang air kecil keluarnya wudhu nggak kira-kira? Pak Arifin malah mandi junub. Nantinya nih Jenderal Sudirman, ibu-ibu juga begitu. Apalagi kan kalau kita nengok sejarahnya Bilal bin Rabah, ketika beliau tiba-tiba Nabi Isra wal Mi'raj, suara sandal sudah di sorga, Nabi sampai heran turun ke bumi kan tanya, Bilal, kamu amalannya apa sampai sandalmu sudah di sorga? Saya kalau habis batal langsung wudhu ya Rasul. Habis wudhu saya sholat di syukril wudhu. Dah, amalan Jenderal Sudirman yang kedua apa? Sholatnya selalu awal waktu. Kayak di sini lah. Jadi kalau sudah adzan langsung sholat. Adzan langsung sholat. Nah yang ketiga, ini yang beratnya lebih berat dari yang 1 dan kedua. Apa yang saya kerjakan untuk Indonesia ikhlas lillahi ta'ala, yang terkenal tanpa tanda jasa. Jadi dulu nggak gajian. Kalau sekarang nggak digaji, kira-kira mau nggak ya berjuang untuk Indonesia ini? Mau apa tidak? Bujur telat 3 bulan aja maranin kantor. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali jas merah, jangan lupakan sejarah. Terus kudu bagaimana? Kita jangan lupa dengan para pejuang, minimal sebagai faham ahlus sunnah wal jamaah, kita kirim doa, kita kirim Fatihah, kita tahlil, kita yasin. Maka puncaknya nanti malam banyak yang doa bersama. Minimal sekarang, ayo saya pandu, kita baca suratul Fatihah untuk para pejuang yang telah mendahului kita, yang membawa Indonesia merdeka, agar seluruh amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pejuang minal muslimin wal muslimat bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Baru yang ketiga, tapi yang kedua ini sebenarnya kalau kita makasih sama para pejuang, jangan mencoreng niat baik para pejuang. Pejuang kita kan berjuang mati-matian untuk memerdekakan Indonesia agar rakyatnya sejahtera. Inginnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi harus diakui sampai hari ini sila yang kelima belum terlaksana secara maksimal. Betul apa tidak?
Makanya lagunya Rhoma Irama gimana? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin pada mati sekalian yang miskin itu. Ya, ketimpangan terlalu jauh ini. Maka ini menjelang pemilu, mudah-mudahan siapapun yang terpilih, mereka bisa adil, bisa amanah, terus bisa bersama memakmurkan rakyatnya. Sekarang yang ketiga, mengisi kemerdekaan. Nah ini tugas kita ini. Maka ada 3 tadi. Dengan apa? Imtak, imtek, dan akhlakul karimah. Bicara iman dan takwa, mungkin di perusahaan ini, di masjid ini sudah selalu digalakkan pengajian terus-terusan, manggil ustadz berbagai macam narasumber dengan berbagai metode, tiap malam Jumat zikir tahlil, itu kan memantapkan iman dan takwa. Ini kalau bisa terus digalakkan, terus diistiqomahkan. Nah yang kedua, imtak atau ilmu dan teknologi. Nah ini bicara teknologi, terutama kita kepada anak-anak kita Pak. Di atas 50% perputaran ekonomi, pergerakan politik, pergerakan semualah peradaban yang terjadi pada era digital ini semuanya pakai digitalisasi, semua pakai ini. Nah ini terutama anak-anak kita. Kita sama-sama tahu berita yang ada di televisi sebulan yang lalu di Sumatera, izin Pak Heri, Sumatera itu ada anak-anak SD yang sudah punya grup, anak SD punya grup lesbian. Ini kan beritanya sudah mencuat ini. Makanya kemarin akan ada LGBT datang di Indonesia, kan ditolak itu. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgen kan ditolak di Indonesia. Ini semuanya dari sini. Terus Pak Komandan kalau malam selalu piket di kawasan-kawasan sana adanya tawuran, semuanya dari sini. Tawuran. Terus peredaran narkoba dari sini. Berita hoax yang terjadi memanas ketika DKI Jakarta pemilihan gubernur, pemilu, terus ini akan pemilu lagi, ini juga dari sini. Jadi di kemerdekaan ini ayo kita isi bagaimana supaya anak-anak kita menggunakan digital ini dengan baik. Ternyata remnya ini Pak, ini remnya cuma dari iman ini. Karena dalam dunia informatika pengereman, penguploadan segala informasi nggak bisa direm. Umpamanya lah, ada beberapa situs-situs yang memang tidak sesuai untuk anak-anak, dihilangkan 100, yang tumbuh 1000 situs, terus-terusan seperti itu. Maka ternyata digitalisasi ini pengeremannya hanya iman dan takwa. Maka oleh karenanya bagaimana anak-anak kita direm dengan apa? Ya wawasan agama. Karena setelah diteliti di beberapa majelis taklim, punten Masya Allah, itu kalau ada pengajian-pengajian yang rame itu yang sudah pada bau tanah, itu yang udah pada mau mati Pak Arifin. Itu ya Pak Arifin kan kelihatannya masih panjang umur lah, kelihatannya kan, ya kan saya nggak tahu Pak itu. Karena ayatnya kan kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat itu kalau diartikan kita begini ibu-ibu, ibu kalau ditawarin mati mau nggak ini? Mati, nanti keluar masjid dari sini di pintu ada malaikat Israel, neng kamu mati sekarang ya, masuk surga, mau nggak kira-kira? Kalau mati nggak mau ya. Wah lah itu berarti belum mau gitu ya. Itu ayat itu, kul innal mautal ladzi, katakan Muhammad sesungguhnya yang namanya mati, tafiruna minhu semuanya pada nggak mau. Fa innahu mulaqikum, tapi kematian itu akan menjemputmu. Tiba-tiba malaikat Israel datang, kamu setelah sholat masih alhamdulillah, kalau kamu setelah maksiat bagaimana, kan gitu lah. Makanya yang namanya kematian ini sangat menakutkan. Orang yang sudah pada tua ngajinya pada mau, tapi pun nggak semua. Tapi regenerasi bangsa yang akan estafet mengisi Indonesia,
era digitalisasi nggak bisa ditolak. Kita orang tua tolong dibentengi anak-anak kita, pembentengannya dengan iman dan takwa, dengan kajian. Tolonglah maksimalnya dipondokkan. Kalau nggak yang ngaji khusus panggil ustadz privat, karena yang namanya anak-anak masya Allah, apalagi kalau hidup di kota metropolitan kan Pak, itu pergaulannya yang sangat mengerikan ya, bentar-bentar tawuran lah. Di tetangga saya itu anak-anak pondok pesantren baru pulang seminggu tiba-tiba ketangkep temennya jual narkoba, dia di sebelahnya ikut ketangkep, padahal dia cuma baru pulang dari pondok. Itu kan namanya pergaulan. Nah baru yang ketiga, isi kemerdekaan dengan akhlakul karimah. Apa? Karakter keindonesiaan. Karakter keindonesiaan kayak apa sih? Contoh begini, orang Indonesia Pak, di Jawa atau di Banten, kalau ada orang Amerika, orang Australia datang ke kampung, wah orang kampung sopannya luar biasa itu. Monggo Pak, mau minum susu, mau minum teh, silahkan masuk. Tapi kalau kita ke luar negeri Pak, kayak kutu kagak kepake. Beda sekali karakternya. Maka Indonesia itu karakternya ya sopan, asah, asih, asuh, hormat menghormati, saling tabayun, saling klarifikasi. Pokoknya nggak ada lah arogansi, keras-kerasan, nggak ada. Maka kita isi kemerdekaan dengan jiwa Indonesia yang asli, jiwa yang gampang memaafkan dan saling minta maaf. Itulah cara mengisi kemerdekaan. Maka kesimpulannya, untuk menyongsong HUT RI yang jatuhnya nanti malam sampai besok, ada 3 hal. Pertama, bersyukur atas rahmat kemerdekaan. Bagaimana caranya? Kita terima kasih kepada Allah dengan cara jalankan perintah, jauhi larangannya. Yang kedua, jas merah, jangan lupakan sejarah. Terima kasih kepada para pahlawan, minimal kirim doa. Maksimalnya maunya pahlawan Indonesia merdeka bagaimana memakmurkan rakyatnya. Jadi kalau yang ngomong pejabat, ya pejabatnya jangan korupsi, pejabatnya jangan makan uang rakyat. Itu maunya para pahlawan. Kok sampai sekarang masih begitu? Teruslah kita ingatkan agar mereka sadar dan menyadari. Baru yang ketiga, kita isi kemerdekaan dengan imtak, iman dan takwa. Untuk meningkatkan iman dan takwa, ngecasnya adalah di majelis taklim. Terus adakan kajian-kajian agama, karena Al-Quran menyampaikan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalulah ingatkan kepada orang-orang iman, karena memberikan peringatan itu ada manfaatnya untuk orang-orang yang beriman. Karena ketika lupa tetap akan kembali ingat kembali, semangat untuk ibadah. Selanjutnya imtek, ilmu teknologi. Kalau teknologinya dipakai seperti ini untuk bikin YouTube, bikin Twitter, bikin TikTok, bikin Sneakdown, bikin apalah segala macamnya, diupload kajian-kajiannya, itu yang bagus. Baru selanjutnya kita yang berakhlak, akhlak keindonesiaan, saling asah, asih, asuh. Di ujungnya akan ada pemilu, beda pilihan silahkan, tapi jangan ada permusuhan. Mudah-mudahan di HUT RI yang ke-78 ini kita bangsa negara Indonesia semakin dewasa, semakin saling mengisi, pejabatnya amanah untuk rakyatnya, rakyatnya mendukung kebijakan pemerintah, sehingga sesuai kalimat yang awal tadi, Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur, anak cucu kita soleh dan solehah, manfaat fi dini wa dunya wal akhirah, sehingga kita bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Jika akan ada pertanyaan ya dipersilahkan. Oke, silakan bapak-bapak atau ibu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini kan memang kalau terjadi studi banyak bukan dari bangsa Indonesia. Juga semua tahun tidak bukan. Juga harus kemudian juga suku kita suku itu minimal dari hal itu. Nah, apalagi yang kita saya coba berarti rasanya dari suku itu kenapa sebenarnya kita bahwa banyak suku itu
Kufur. Jadi bisa dilaksanakan betul-betul bisa diucap. Saya kira kalau ada biasa. Ibadah yang tamah. Terima kasih. Baik. Ada lagi Ibu, silakan tanya Bu. Boleh Ibu, silakan. Yang pertanyaan. Ustazah Murni. Apa? Ada lagi? Pak Arifin. Mereka memampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Ustaz, kita kan ibadah 350 tahun salah fisik. Nah, sekarang kan penjajahan kita sekarang bukan salah fisik, Pak Ustaz. Penjajahan kita sekarang secara ekonomi dan moral. Nah, mohon bisa penjelasannya, Pak Ustaz. Jadi sekarang untuk kita mengatasi penjajahan yang sekarang tidak kelihatan secara kasat mata, mohon bisa penjelasan, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini jawabnya bisa apa enggak ya, pokoknya alamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajarkan ilmu kepada orang yang sekalipun orang itu belum pernah belajar. Kalau dalam di pondok namanya ilmu laduni. Baik, dari Pak Haji, Ustadz, kalimat awal sama, pertanyaan yang satu dan kedua, dijajah 350 tahun. Kalau yang pertama, selain syukur kita secara lesan mengucapkan alhamdulillah, supaya berasa banget dalam hati, itu harus bagaimana Ustaz? Begitu Pak ya. Baik, tadi sedikit sudah dipaparkan. Ini tergantung persepsi rasa. Kalau pakai kajian ilmu thariqah, Bapak mungkin pernah mendengar sholawat Gus Dur ya Pak. Gus Dur, presiden kita. Itu ada nadhoman kalimah. Saya tak pakai bahasa Jawa dulu Pak, karena memang sholawatnya Jawa. Kelawan Allah kang maha suci, kudu rangkulan rina lan wengi, ditirakati diriyadhai, zikir lan solo jangan tilali, zikir lan solo jangan tilali. Mesti yakin Pak Arif apa Pak Heri juga nggak ngerti ya. Ya itu enaknya kolaborasi. Jadi manggil orang Jawa ya jadi bahasanya Jawa. Tapi saya artikan. Presidennya aja Jawa kok. Ketika kita tidak hanya alhamdulillah, walaupun alhamdulillah sudah bagus. Alhamdulillah Indonesia merdeka. Tapi supaya berasa Ustadz, jadi orang itu bisa kontrol dan hidupnya nggak neko-neko, nggak bermacam-macam. Kalau pejabat ya pejabat tidak selalu korupsi uang rakyat gitu. Kalau memang orang tua tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Kalau memang dia menjadi ketua RT, ketua RW, dia tidak hanya menunggu OP-nya saja, tapi mengopeni masyarakatnya. Ini kudu bagaimana? Maka kalau tatanan syair yang tadi, dadanya itu dita'alluqkan kepada zat yang menciptakan alam semesta, Pak. Dadanya selalu Allah, Allah. Tapi mulutnya enggak ngomong, hanya pakai rasa.
Alhamdulillah ya Allah, benar ya Allah. Kalau memang bukan campur tanganmu, mana mungkin Indonesia merdeka. Orangnya kecil-kecil, kurang makan kan Pak, kurus. Kayak Pak Arifin kan gitu Pak. Maaf Pak. Iya, sekarang agak gemuk karena susunya Pak. Gitu. Lah maka dirasa pakai hati. Allah, Allah, zikir lan suluk jangan tilali. Jadi orang itu serius banget dalam melakukan riyadhah Pak. Apa sih? Ya duduk bersimpuh, menghadap kiblat kalau malam, terus bermunajat, bertahanus kepada Allah. Dalam bahasa ilmu thariqah namanya kholwat, menyepi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan dirinya, lebih mendekatkan kepada Allah, beliau bertapa. Padahal Kanjeng Nabi bukan orang Jawa loh Pak. Peradaban orang Arab nggak ada yang namanya bertapa. Tapa itu orang Indonesia. Tapi Nabi bertapa itu apa? Supaya bisa merasakan banget bagaimana saya bisa dekat dengan Allah dan merasakan syukur yang sesungguhnya. Maka untuk pertanyaan dari Pak Haji, bagaimana supaya bisa betul-betul merasakan selain hanya mulut, dilatihlah ruhaniyahnya, dilatih kolbinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan metode zikir, dengan metode riyadhah. Adapun horizontalnya, ada kepekaan sosial yang selalu dilakukan oleh PT NHM ini, yaitu filosofi sholat, salam kanan, ada nggak fakir miskin yang belum punya beras? Salam kiri, ada nggak anak yatim yang kalau sekolah itu belum punya uang saku? Jadi ada kepekaan sosial yang tinggi. Kalau sudah bisa mengaplikasikan yang seperti itu diantara makna syukur kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kalau sering melihat Pak Haji Robert semuanya terus ada santunan, ada memberikan sumbangan. Kemarin saya lihat yang sumbangan kebakaran, itu salah satu orang yang sudah merasakan ini loh syukur atas kemerdekaan. Apa? Karena setelah merdeka banyak negara, banyak bangsa, banyak warga negaranya yang notabene masih di bawah garis kemiskinan, terus ada kepekaan sosial. Itu makna syukur yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Ustadz, 350 tahun dulu dijajah secara fisik. Fisik wanitanya dibikin hanya pemuas nafsu bagi mereka. Kalau kita menengok Jepang itu setelah dibom kota Nagasaki dan Hiroshima, mati. Banyak yang mati. Tapi ada kehebatan Raja Jepang. Yang pertama kali ditanyakan apa? Jumlah guru ada berapa? Maka yang dicari guru. Tapi yang kedua, ini saya hanya baca tapi tidak terlalu diorbitkan. Ketika itu Jepang untuk segera menaikkan ekonominya, maka wanita-wanitanya akan terus disebar di seluruh penjuru dunia. Maaflah bahasa kasarnya, untuk mencari dana mengembalikan pemulihan ekonomi Jepang. Maka dulu Indonesia ketika dijajah, wanita-wanita kita hanya untuk menjadi pemuas nafsu mereka, dijajah secara fisik. Kemudian hasil bumi dibawa ke sana. Nah, tapi sekarang Ustadz, ada penjajahan yang lebih bahaya, penjajahan karakter, mental. Ini bagaimana cara penanggulangannya? Saya baca dalam kitab kecil Pak, namanya Nasaihul Ibad. Ada kalimat begini Pak Arifin. La gharbata lil fadil wa la watana lil jahil. Ayil muttasifi bil ilmi wal amal kana mukraman mu'adhaman indan nasi faqulu baladin kana watnan ila akhiril kalimah. Nanti metode satu di dalamnya. La gharbata lil fadil, seorang perantau yang merantau tidak akan serasa menjadi perantau karena dia punya skill, punya integritas, dan punya dedikasi.
Tapi ada pribumi yang hidup di kampung sendiri tapi serasa perantau karena nggak punya skill, integritas, dan nggak ada dedikasi. Maka bagaimana untuk menyikapi penghancuran mental? Salah satunya pembentengannya adalah ilmu, sains. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Demi Allah, pemuda dan pemudi akan punya dedikasi ke depan, akan berguna 10, 20, 30 tahun ke depan, itu apabila punya dua hal. Apa itu? Bil ilmi wat tuqa, punya ilmu dan punya ketakwaan. Nah, dari kalimat Imam Syafi'i ini salah satu pembentengan ketika pembunuhan karakter, ketika mentalnya dirusak, satu dengan teknologi, yang kedua dengan narkoba, maka anak-anak ini dibentengin dengan wawasan agama. Bagaimana caranya? Ya orang tua laki-laki, maka garda terdepan untuk membentengi mental-mental anak kita supaya nggak dirusak dengan dunia digitalisasi yang tidak bertanggung jawab, maka orang tua mengarahkan agar anak diberi wawasan, diberi ilmu. Kalau memang tidak mampu, dimasukkan ke pondok pesantren, dimasukkan ke pendidikan-pendidikan. Maka bagaimana cara penanggulangannya adalah ilmu. Salah satunya wawasan. Karena kalau anak sudah masuk memahami ilmu, iya ya, kalau saya hanya nongkrong, tidak belajar, ke depan saya akan jadi apa? Kalau saya hanya mainan HP, saya akan jadi apa? Itu kan namanya ilmu sudah masuk. Maka cara membentengi penghancuran akhlak, pembancuran mental adalah dengan ilmu. Nah, ilmu kan jelas ada dua lah. Ada tiga, ilmu agama, ilmu formal, dan ilmu non formal. Maka oleh karenanya sekali lagi diulangi, generasi bangsa kita ayo diberi wawasan yang baik untuk bekal estafet membawa Indonesia yang makmur, membawa Islam yang tambah syiar. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya, baik jamaah yang saya hormati. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu berterima kasih. Karena man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Hakikatnya yang tidak terima kasih sesama manusia tidak terima kasih kepada Allah. Maka ini sudah niat yang sangat baik. Ketika akan datang HUT RI 78 atas nama kenegaraan, kita sudah mengawali dengan syukur bersama, ada kajian bersama, mudah-mudahan minimal dengan kalimat alhamdulillah, maksimalnya kayak tadi, ada kepekaan sosial, nambah dekat kepada Allah. Karena apa? Kita tidak apa-apa kecuali ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur ini ke depan Indonesia lebih baik, lebih aman, lebih damai. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima khulika wal khatimi lima sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami muslimin wal muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami sebagai regenerasi bangsa, ya Allah, mampukan untuk mengisi Indonesia ini lebih baik, ya Allah. Indonesia penuh dengan kedamaian, ya Allah. Indonesia penuh dengan ketakwaan, ya Allah. Berikan ketabahan dan kesabaran kami dalam menghadapi musibah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan putra-putri kami yang soleh dan solehah, ya Allah, untuk estafet Indonesia sepanjang Indonesia ke depan yang tambah syiar, ya Allah. Mudah-mudahan dengan atas ridho dan rahmat-Mu, ya Allah, maka kami, anak-anak kami mampu untuk menjalankan perjuangan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukan kami, ya Allah, ketika nanti Engkau ambil mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.